Pernahkah kalian membayangkan dua nama terbesar sepak bola generasi ini kembali menjadi pusat perhatian di panggung Piala Dunia? Di satu sisi ada Lionel Messi, legenda hidup yang terus menunjukkan kualitas luar biasa meski usianya tidak lagi muda. Di sisi lain ada Kylian Mbappe, bintang Prancis yang digadang-gadang sebagai penerus dominasi sepak bola dunia. Namun menariknya, ketika banyak orang membicarakan persaingan keduanya dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, Mbappe justru memberikan respons yang tidak terduga. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan perlombaan gol dengan Messi. Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Mbappe benar-benar tidak peduli dengan rekor individu, atau ada alasan lain yang lebih besar di balik sikapnya itu? Perjalanan Mbappe di Piala Dunia 2026 sejauh ini memang sangat mengesankan. Penyerang andalan Prancis tersebut kembali menunjukkan kelasnya saat menghadapi Irak. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Prancis itu, Mbappe berhasil mencetak 2 gol penting yang semakin mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain paling berbahaya di turnamen ini. Tambahan 2 gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe menjadi 4 gol. Sebuah catatan yang membuat namanya langsung masuk dalam daftar teratas pencetak gol sementara Piala Dunia 2026. Ketajaman Mbappe sebenarnya bukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Sejak tampil memukau di Piala Dunia 2018 dan menjadi salah satu pahlawan keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia, pemain yang kini menjadi kapten Les Bleus itu terus berkembang menjadi sosok yang semakin matang. Kecepatannya yang luar biasa, kemampuan menggiring bola yang sulit dihentikan, serta insting mencetak gol yang tajam membuatnya selalu menjadi ancaman bagi lawan manapun. Tidak heran jika setiap kali Prancis bertanding, perhatian publik hampir selalu tertuju kepada Mbappe. Namun yang membuat cerita ini semakin menarik adalah posisi Lionel Messi. Kapten Argentina tersebut juga tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Meskipun sudah memasuki fase akhir karirnya, Messi masih mampu menjadi pemain yang menentukan jalannya pertandingan. Dengan koleksi 5 gol sejauh ini, Messi berada sedikit di depan Mbappe dalam daftar pencetak gol sementara. Selisih 1 gol memang terlihat kecil, tetapi cukup untuk membuat media dan para penggemar mulai membandingkan keduanya. Banyak yang meyakini bahwa persaingan memperebutkan sepatu emas Piala Dunia tahun ini akan kembali menjadi duel antara Messi dan Mbappe. Jika mendengar nama Messi dan Mbappe disebut dalam satu kalimat, tentu banyak penggemar langsung teringat pada final Piala Dunia 2022 di Qatar. Pertandingan tersebut dianggap sebagai salah satu final terbaik dalam sejarah sepak bola. Saat itu dunia menyaksikan duel luar biasa antara Argentina dan Prancis. Messi tampil gemilang untuk Argentina, sementara Mbappe menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan lawan. Bahkan Mbappe berhasil mencetak hat-trick di partai final, sebuah pencapaian yang sangat langka dalam sejarah Piala Dunia. Meski demikian, pada akhirnya Argentina keluar sebagai juara setelah memenangkan adu penalti yang menegangkan. Kekalahan itu meninggalkan luka yang cukup dalam bagi Prancis. Bagi Mbappe secara pribadi, pertandingan tersebut menghadirkan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi ia berhasil menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan 8 gol. Namun di sisi lain, trofi yang paling diinginkannya justru jatuh ke tangan Messi dan Argentina. Momen ketika Messi mengangkat trofi Piala Dunia menjadi gambar yang terus dikenang oleh para penggemar sepak bola hingga saat ini. Dan mungkin saja, pengalaman itulah yang membentuk pola pikir Mbappe saat ini. Karena itulah ketika para jurnalis menanyakan soal peluangnya bersaing dengan Messi dalam perebutan gelar top scorer, Mbappe memberikan jawaban yang cukup tegas. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya bukanlah jumlah gol yang dicetak atau penghargaan individu yang bisa diraih. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana Prancis dapat terus berkembang sebagai sebuah tim dan melangkah sejauh mungkin di turnamen ini. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Mbappe tampaknya belajar banyak dari pengalaman pahit 4 tahun lalu. Menariknya, banyak mantan pemain dan pengamat sepak bola menilai bahwa pernyataan Mbappe mencerminkan kedewasaan yang semakin terlihat dalam dirinya. Jika beberapa tahun lalu ia dikenal sebagai pemain muda yang penuh ambisi dan haus pencapaian individu, kini ia mulai menunjukkan kualitas kepemimpinan yang lebih matang. Sebagai kapten tim nasional Prancis, Mbappe memahami bahwa kesuksesan sebuah tim tidak bisa hanya bergantung pada satu pemain. Sebagus apapun seorang penyerang, gelar juara hanya bisa diraih melalui kerja sama seluruh tim. Meski demikian, bukan berarti Mbappe benar-benar mengabaikan catatan golnya. Setiap kali ia berada di lapangan, naluri mencetak golnya tetap terlihat jelas. Bahkan banyak yang percaya bahwa jika performanya terus konsisten, peluangnya untuk kembali meraih gelar pencetak gol terbanyak sangat terbuka lebar. Namun yang membedakan kali ini adalah cara pandangnya terhadap pencapaian tersebut. Gelar individu mungkin menjadi bonus yang menyenangkan,
tetapi bukan tujuan utama yang ingin ia kejar. Sementara itu, perjalanan Mbappe pun menyadari bahwa setiap pertandingan ke depan akan menjadi semakin sulit. Itulah sebabnya ia terus mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena dengan hasil-hasil positif yang telah diraih sejauh ini. Lalu, mampukah Mbappe membawa Prancis kembali mencapai final Piala Dunia? Dan apakah kali ini ia bisa membalas kenangan pahit yang terjadi 4 tahun lalu? Atau justru Lionel Messi akan kembali mencuri perhatian dan menambah koleksi prestasinya di panggung terbesar sepak bola dunia? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat perjalanan Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti. Jika ada satu hal yang terus ditekankan Kylian Mbappe sepanjang Piala Dunia 2026, itu adalah pentingnya kekuatan tim. Banyak pemain besar yang datang ke turnamen ini dengan target pribadi, mulai dari memecahkan rekor hingga meraih penghargaan individu. Namun bagi Mbappe, semua pencapaian tersebut tidak akan berarti jika Prancis gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu mengangkat trofi juara dunia. Pernyataan itu bukan sekadar kata-kata untuk media. Cara bermain Prancis sejauh ini menunjukkan bahwa seluruh skuad benar-benar memiliki satu visi yang sama, membawa negara mereka kembali ke puncak sepak bola dunia. Meski berhasil melewati fase awal turnamen dengan cukup meyakinkan, Mbappe tahu bahwa tantangan sesungguhnya belum dimulai. Dalam sejarah Piala Dunia, banyak tim tampil luar biasa di babak awal tetapi gagal ketika memasuki fase gugur. Tekanan yang semakin besar, kualitas lawan yang meningkat, serta kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal membuat setiap pertandingan menjadi ujian yang berbeda. Karena itulah Mbappe berulang kali mengingatkan rekan-rekannya agar tetap fokus dan tidak terlena oleh kemenangan-kemenangan yang telah diraih. Sebagai kapten tim, Mbappe kini memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan turnamen sebelumnya. Jika pada Piala Dunia 2018 ia masih dianggap sebagai talenta muda yang sedang bersinar, kini seluruh harapan publik Prancis berada di pundaknya. Setiap gerakannya di lapangan menjadi perhatian. Setiap keputusan yang diambilnya bisa memengaruhi jalannya pertandingan. Beban tersebut tentu tidak ringan, tetapi sejauh ini Mbappe terlihat mampu menghadapinya dengan sangat baik. Yang membuat Prancis begitu berbahaya bukan hanya karena mereka memiliki Mbappe. Tim ini dipenuhi pemain-pemain berkualitas di hampir semua lini. Dari pertahanan hingga lini serang, Les Bleus memiliki kedalaman skuad yang membuat mereka mampu menghadapi berbagai situasi. Ketika satu pemain mengalami kesulitan, pemain lain siap mengambil peran. Inilah yang dimaksud Mbappe ketika berbicara tentang kekuatan kolektif. Ia memahami bahwa untuk menjadi juara dunia, sebuah tim tidak bisa hanya mengandalkan satu bintang. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa peran Mbappe tetap sangat krusial. Kecepatannya seringkali menjadi senjata utama Prancis untuk membongkar pertahanan lawan. Banyak tim mencoba menemukan cara untuk menghentikannya, tetapi hingga saat ini hanya sedikit yang benar-benar berhasil. Bahkan ketika Mbappe tidak mencetak gol, kehadirannya di lapangan mampu menciptakan ruang bagi rekan-rekannya untuk berkembang. Inilah alasan mengapa banyak pelatih lawan menganggap Mbappe sebagai ancaman terbesar yang harus mereka waspadai. Namun perjalanan menuju gelar juara tidak pernah mudah. Semakin dekat sebuah tim ke final, semakin berat pula lawan yang harus dihadapi. Tim-tim unggulan lainnya juga datang dengan ambisi besar. Mereka memiliki pemain-pemain kelas dunia dan pengalaman bertanding di level tertinggi. Setiap pertandingan bisa berubah hanya karena satu momen kecil. Sebuah kesalahan umpan, keputusan yang terlambat, atau kehilangan konsentrasi selama beberapa detik dapat mengubah nasib sebuah negara di Piala Dunia. Mbappe memahami kenyataan tersebut lebih baik daripada siapapun. Pengalaman pahit di final 4 tahun lalu menjadi pelajaran berharga baginya. Saat itu, Prancis sebenarnya memiliki peluang besar untuk mempertahankan gelar juara. Mereka bahkan mampu bangkit dari situasi sulit dan membawa pertandingan hingga adu penalti. Namun pada akhirnya, keberuntungan tidak berpihak kepada mereka. Kekalahan itu menjadi luka yang masih membekas dalam ingatan para pemain Prancis. Justru karena pengalaman itulah Mbappe kini terlihat lebih dewasa. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang gol, rekor, atau penghargaan individu. Fokusnya bergeser pada sesuatu yang lebih besar. Ia ingin memastikan bahwa Prancis tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia ingin timnya memiliki mentalitas yang cukup kuat untuk menghadapi tekanan di momen-momen krusial. Dan yang paling penting, ia ingin melihat Prancis berdiri sebagai juara ketika turnamen ini berakhir. Menariknya, banyak pengamat menilai bahwa versi Mbappe saat ini adalah yang paling lengkap sepanjang karirnya. Ia tidak hanya menjadi pencetak gol yang mematikan, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu menginspirasi rekan-rekannya. Ketika tim membutuhkan motivasi, ia hadir memberikan semangat. Ketika tim membutuhkan gol, ia sering menjadi pembeda.
Kombinasi kualitas teknis dan kepemimpinan inilah yang membuat Mbappe semakin berbahaya bagi para pesaing Prancis. Namun satu pertanyaan besar masih terus menghantui perjalanan mereka. Apakah Prancis mampu melewati semua rintangan yang ada di depan? Mampukah mereka menghadapi tekanan ketika harus berhadapan dengan tim-tim terbaik dunia di fase-fase akhir turnamen? Dan yang tidak kalah menarik, apakah Mbappe benar-benar bisa mengesampingkan ambisi pribadinya ketika peluang untuk mencetak sejarah semakin terbuka lebar? Karena semakin jauh Prancis melangkah, semakin sulit pula untuk mengabaikan fakta bahwa Mbappe sedang berada dalam performa luar biasa. Gol demi gol terus berdatangan. Rekor demi rekor mulai terlihat dalam jangkauan. Meskipun ia berkali-kali mengatakan bahwa dirinya tidak memikirkan gelar pencetak gol terbanyak, publik sepak bola tetap memperhatikan setiap angka yang bertambah di kolom statistiknya. Kini kesempatan baru terbuka di hadapan mereka. Bagi Messi, ini bisa menjadi kesempatan untuk kembali mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Sementara bagi Mbappe, ini adalah peluang untuk membalas kekecewaan masa lalu sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin generasi baru sepak bola dunia. Kedua pemain memiliki motivasi yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama, membawa negaranya menjadi juara dunia. Seiring berjalannya turnamen, tekanan akan semakin besar. Setiap pertandingan akan terasa seperti final. Kesalahan sekecil apapun bisa mengakhiri perjalanan yang telah dibangun dengan susah payah. Dalam situasi seperti inilah pemain-pemain besar biasanya menunjukkan kualitas terbaik mereka. Mereka hadir ketika tim membutuhkan inspirasi. Mereka mengambil tanggung jawab ketika tekanan berada di titik tertinggi. Dan baik Messi maupun Mbappe telah berkali-kali membuktikan bahwa mereka termasuk dalam kategori pemain seperti itu. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu berharap dapat menyaksikan pertemuan besar lainnya antara Argentina dan Prancis. Bayangan mengenai duel ulang dua kekuatan besar ini sudah mulai memenuhi berbagai diskusi. Meskipun jalan menuju final masih panjang dan penuh rintangan, banyak orang percaya bahwa takdir bisa saja mempertemukan mereka sekali lagi. Jika hal itu benar-benar terjadi, di satu sisi ada Messi, legenda yang terus menulis bab-bab terakhir dari karir gemilangnya. Di sisi lain ada Mbappe, sang pewaris yang sedang membangun warisannya sendiri. Keduanya memiliki cerita, ambisi, dan perjalanan yang berbeda, tetapi sama-sama berusaha meninggalkan jejak abadi dalam sejarah olahraga ini. Dan ketika turnamen semakin mendekati akhir, pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Apakah Lionel Messi akan kembali membawa Argentina menuju kejayaan dan menambah satu lagi kisah indah dalam karirnya yang legendaris? Ataukah Kylian Mbappe akhirnya berhasil menuntaskan misinya bersama Prancis dan menghapus kenangan pahit yang menghantuinya selama 4 tahun terakhir? Jawabannya hanya akan ditemukan di lapangan hijau. Tetapi satu hal yang tidak diragukan lagi, jutaan pasang mata di seluruh dunia akan terus mengikuti setiap langkah mereka. Karena ketika dua pemain luar biasa seperti Messi dan Mbappe berada di panggung yang sama, sejarah selalu memiliki peluang untuk tercipta. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru, kisah menarik para bintang dunia, serta perkembangan terkini dari Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.